Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang baik, Engkau juru selamat kami, dan Engkau alasan kami ada saat ini, berdiri di sini, karena kami mau menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan, dan kami perlu firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau berotoritas atas berjalannya firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita bersukacita kepada Tuhan. Kalau boleh kita ada sampai saat sore hari ini, karena Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi ibu-ibu yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini karena kita menggenapi kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita ingin membuat Tuhan senang lewat setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita datang saat ini bukan sekedar kita mau menggenapi rutinitas kita setiap hari Selasa, yaitu beribadah kepada Tuhan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita, dengan membawa bukan saja tubuh kita ada di tempat ini, tapi biarlah hati kita, pikiran kita juga ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul pada sore hari ini, yaitu hidup kita, hidup saya dan hidup ibu-ibu semua adalah suatu penyembahan di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah suatu penyembahan. Sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus. Markus pasal 12 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan, di sini jelas firman Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allah kita dengan setiap apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa apapun yang kita punya saat ini, entah itu tentang jiwa kita atau bahkan roh kita, tubuh kita saat ini bukanlah milik kita sendiri. Bukanlah kita sendiri yang menciptakan adanya kita saat ini, melainkan semuanya itu adalah pemberian Tuhan semata. Di dalam kitab Markus ini jelas bahwa Tuhan menghendaki kita seutuhnya. Tuhan menginginkan keberadaan kita saat ini seutuhnya, bukan setengah-setengah. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita, bahkan kekuatan kita saat ini, Tuhan menghendaki semuanya itu sepenuhnya. Tuhan menghendaki pengabdian kita kepada Tuhan itu sepenuhnya. Penyembahan yang seutuhnya, bukan kepingan-kepingan, bukan pecahan dari sisa kekuatan kita, bukan kepingan-kepingan dari apa yang kita rasakan, melainkan Tuhan menginginkan penyembahan yang seutuhnya dari kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak menginginkan kita menyembah Tuhan saat hati kita senang saja. Tuhan tidak menginginkan penyembahan yang mut-mutan. Tuhan tidak menginginkan, ya saya mau baru saya menyembah Tuhan, saya mau baru saya datang ibadah. Tuhan menginginkan penyembahan yang sepenuhnya dari kita. Kita tahu bahwa kita orang Kristen, terutama apalagi kita orang GPDI, identik dengan yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Tetapi banyak orang di luar sana, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang mengartikan bahwa penyembahan itu hanya sekedar sebuah kata-kata indah kepada Tuhan. Hanya sekedar mengatakan bahwa Tuhan itu baik, hanya sekedar kata-kata yang indah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, sering kita mengartikan bahwa menyembah Tuhan itu ketika kita hanya sekedar mengatakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang wow, menurut orang itu wow, luar biasa, dia pandai menyembah Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, menyembah Tuhan hanya dengan sekedar kata-kata dari mulut kita saja, kita sedang
memposisikan Tuhan, sedang menaruh Tuhan pada posisi sebagai seorang manusia biasa saja. Kenapa saya tak katakan demikian? Karena ketika kita memuji seorang manusia, kita berkata dia baik, dia cantik, dia pintar, atau lain sebagainya. Padahal dalam hati kita tidak seperti itu. Kita mungkin mengatakan dia baik, tapi dalam hati kita kayak, oh iya dia baik, tetapi dari hati kita itu tidak sepenuhnya mengartikan bahwa dia itu benar-benar baik. Cuman hanya supaya kita membuat dia senang di depan matanya saja. Ketika kita melakukan itu, mungkin manusia tidak merasa sakit hati, tidak merasa sedih, karena dia tidak tahu bahwa kita tidak mengatakan itu dengan sepenuh hati kita. Tetapi ketika kita melakukan hal tersebut kepada Tuhan, kita hanya mengatakan bahwa Tuhan itu baik dengan mulut kita, menyembah Tuhan hanya dengan mulut kita, hanya sekedar kata-kata. Di dalam kitab Mazmur 44 ayat 22, bahkan Mazmur 139 mengatakan bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu memiliki kemahatauan yang luar biasa. Bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan tahu bahwa kita hanya menyembah Tuhan hanya sekedar kata-kata dari mulut kita. Orang mungkin mengatakan kita baik, tetapi ketika di belakangnya dia melakukan yang sebaliknya kepada kita, apa perasaan kita? Apa perasaan kita sebagai manusia? Tentunya kita sakit hati, tentunya kita sedih. Apalagi dengan Tuhan yang kalau dia tahu, kita hanya sekedar mengatakan Tuhan baik, kita hanya sekedar menyembah Tuhan lewat kata-kata kita, tetapi tidak dengan hati kita, tidak dengan kehidupan kita. Tuhan sedih ketika kita menyembah Tuhan hanya lewat bibir mulut kita saja, tidak dengan kehidupan kita. Karena kita, di mana kita menyembah, tidaklah sepenting kenapa kita menyembah dan sebesar apa kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sewaktu kita menyembah Tuhan. Sekali lagi, di mana kita menyembah, tidak sepenting kenapa kita menyembah dan sebesar apa kita mempersembahkan diri kita ketika kita menyembah Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah penyembahan yang membuat hati Tuhan senang? Bagaimanakah kita menyembah Tuhan yang membuat hati Tuhan itu senang? Yang pertama adalah penyembahan yang autentik, penyembahan yang asli. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Poin yang pertama adalah penyembahan yang autentik, penyembahan yang asli, penyembahan yang murni. Menyembah dalam roh. Saya kutip kalimat menyembah dalam roh. Ketika Tuhan berkata bahwa menyembah dalam roh, di sini Tuhan tidak sedang membicarakan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran, huruf R-nya menggunakan R kecil. Yang di sini berarti bahwa Tuhan sedang membicarakan roh kita. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan Allah sendiri. Jadi kita adalah roh yang diam di dalam satu tubuh. Kita manusia adalah roh yang diam di dalam satu tubuh. Dan Tuhan merancang roh kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh. Sekali lagi, Tuhan merancang roh kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus yang adalah roh. Penyembahan itu adalah roh kita merespon rohnya Tuhan. Penyembahan itu bukan sekedar kata-kata kita, tetapi penyembahan adalah roh kita merespon rohnya Tuhan. Tubuh kita ini dapat melihat atau tubuh kita ini tidak dapat melihat atau tidak dapat menyentuh keberadaannya Tuhan. Tetapi roh kita dapat merasakan Tuhan itu. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, itu bukan hanya sekedar mengucapkan
kata-kata yang indah. Kita bukan sekedar mengucapkan sebuah kata-kata yang enak didengar, tetapi kita harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan. Kita menyembah Tuhan, sekali lagi bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi kita harus bersungguh-sungguh dengan setiap apa yang kita katakan, karena kita menyampaikan penyembahan kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang melihat sampai ke dalam hati kita. Penyembahan tanpa kesungguhan hati kita, sama sekali itu bukanlah suatu penyembahan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan memperhatikan setiap kata-kata kita dan melihat isi hati kita. 1 Samuel pasal 16 ayat 17b mengatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang artinya bahwa kita dapat menyembah Tuhan dengan tidak sempurna, tetapi kita tidak dapat menyembah Tuhan tanpa ketulusan. Mungkin kita manusia tidak dapat sempurna dalam berkata-kata yang indah, dalam bergaya ketika menyembah Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita ketika kita datang menyembah kepada Tuhan. Jadi intinya bahwa menyembah dalam roh adalah ketika roh kita merespon Tuhan dengan segala ketulusan hati kita. Poin yang kedua adalah penyembahan yang tepat. Masih di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam kebenaran. Menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Menyembah Tuhan dalam kebenaran, menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan disingkapkan oleh firman Tuhan. Menyembah Tuhan sebagaimana kita tahu Tuhan itu dari firman Tuhan. Bukan sekedar kata-kata yang ingin kita ucapkan. Menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan yang kita alami sendiri dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu adil, memang kita mengalami sendiri bahwa keadilan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mungkin kehilangan sesuatu, kita mungkin harus merelakan sesuatu, seperti tadi motivasinya bahwa kadang-kadang kita terlalu mengasihi sesuatu sampai itu diambil, kita merasa tidak ikhlas. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adil, yang artinya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, tanpa kita sadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Yang penting adalah kita harus percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Tuhan mengambil ini, tentunya Tuhan akan menggantikan dengan hal-hal yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, dan memang Tuhan itu sangat baik. Setiap kita manusia dalam dunia ini, kita pasti punya masalah. Kita pasti punya titik terendah masing-masing dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita masih ada sampai saat ini, kita masih berdiri, kita masih duduk di sini saat ini, membuktikan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengatakan kebesaran Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, berkatalah demikian karena kita mengalami sendiri perbuatan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan penyembahan itu dapat kita rasakan lebih dalam lagi ketika kita dapat mempresentasikan penyembahan kita bukan sekedar dari bibir mulut kita, tetapi dalam tindakan kita terhadap keluarga kita, bahkan lingkungan kita. Kita berbuat baik kepada mereka karena Tuhan berbuat baik kepada kita. Kita menyembah Tuhan, kita berkata Tuhan baik kepada kita, dan kita juga berbuat baik kepada orang lain. Kita juga bersikap adil kepada orang lain, kita juga mengasihi orang lain, karena Tuhan yang kita sembah telah lebih dahulu melakukan semuanya itu kepada kita semua. Kita tentunya mau untuk mengenalkan Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan selama kita hidup ini kepada orang lain. Tentunya kita tidak dapat memperkenalkan Tuhan secara fisik, tapi yang kita kenalkan adalah sifat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita membawa setiap penyembahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan memancarkan hati yang menyembah Tuhan seperti apa dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita itu dengan mempraktekkan kepada orang lain. Kita mengasihi orang lain, kita melakukan hal baik kepada orang lain, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang
seiman kita, kita bukan sekedar melakukan karena kita punya sesuatu yang lebih, tetapi lebih dari itu kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan kita juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Karena semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak orang menyembah Tuhan, disitulah kita telah membuat Tuhan kita senang. Bukan sekedar diri kita sendiri dengan Tuhan, tetapi kita mau merangkul orang-orang di sekeliling kita untuk datang kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan senang dengan setiap kehidupan kita, jikalau semakin hari semakin bertambah orang-orang yang datang untuk menyembah Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, seperti yang poin 1 dan poin 2 tadi saya katakan, maka hal yang kita harus lakukan untuk mampu melakukan penyembahan-penyembahan tersebut adalah dengan berserah kepada Tuhan. Kuncinya adalah kita mau berserah kepada Tuhan. Inti dari penyembahan kita adalah kita mau berserah, penyerahan kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan ini adalah inti dari penyembahan kita. Itu adalah respon alami dari diri kita ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita akan benar-benar berserah kepada Tuhan. Dalam kita berserah kepada Tuhan, bukan karena kita takut, bukan karena suatu kewajiban kepada Tuhan, makanya kita berserah, kita menyembah Tuhan, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tentunya kita juga mau mengasihi orang yang telah mengasihi kita. Kita mengasihi anak-anak kita mengasihi orang tua kita, bahkan saudara kita. Tentunya kita juga mau supaya mereka mengasihi kita. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan juga menginginkan kita mengasihinya. Bukan sekedar kata-kata kita, tetapi dari hati kita mengasihi Tuhan. Paulus berkata dalam kitab Roma bahwa penyembahan, ibadah yang sejati adalah penyerahan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah dari apa yang kita punya, seperti saya katakan tadi, bukan sekedar sisa-sisa kekuatan kita, bukan sekedar kata-kata manis kita, tetapi benar-benar seutuhnya hati kita, bahkan kehidupan kita mau mempersembahkan sebagai penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki penyembahan total dari setiap kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas, karena Tuhan ingin bahwa kita yang menyembah Tuhan. Bukan Tuhan menciptakan sesuatu dengan memiliki kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau disembah oleh robot, Tuhan tidak mau disembah oleh sesuatu yang mati, tetapi Tuhan mau disembah oleh kita yang memiliki hati, kita yang memiliki kehendak bebas. Kita yang menggunakan kehendak bebas itu untuk memilih menyenangkan hati Tuhan, untuk memilih menyembah Tuhan. Tuhan mau kita berserah dengan kemurnian, dengan pilihan hati kita sendiri, tanpa paksaan dari manapun. Tuhan tidak mau kita berserah kepada Tuhan untuk diubah menjadi si A, si B, menyembah seperti dia, tidak. Tapi Tuhan mau kita menyembah dengan versi kita sendiri, dengan gaya kita sendiri, dengan apa yang benar-benar kita alami bersama dengan Tuhan. C.S. Lewis berkata bahwa semakin besar kita menyerah kepada Tuhan, artinya kita memberi keluasan kepada Tuhan. Semakin sejati kita menjadi diri kita sendiri. Karena apa? Karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan bukanlah cara hidup yang terbaik. Sekali lagi, berserah kepada Tuhan itu bukanlah cara hidup yang terbaik, tetapi itu adalah satu-satunya cara hidup terbaik orang percaya. Karena hidup kita adalah suatu penyembahan di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan siapa kecuali kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menyenangkan si A, si B, itu tidak sampai kekekalan. Besok-besok dia akan dipanggil Tuhan atau kemana, tetapi satu pribadi yang kita punya kekal dalam kehidupan kita itu Tuhan. Bukan sekedar penyembahan, bukan sekedar kita ini orang-orang yang dipilih untuk menyembah Tuhan, bukan sekedar penyembah biasa, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita adalah penyembah-penyembah benar di akhir zaman.
menyembah Tuhan di dalam roh yang merespon Tuhan dan dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Betapa banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, entah kita sadar atau kita tidak sadar. Setiap apa yang kita lalui, sadar atau tidak, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah membekali kita dengan setiap kekuatan, dengan setiap apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Apa yang kita perbuat bagi Tuhan? Kita memberikan uang, Tuhan punya segalanya. Kita memberikan nafas, Tuhan yang memberikan kepada kita. Apa yang kita memberikan kepada Tuhan selain penyembahan kita? Penyembahan yang benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita merespon kasih Tuhan dengan hidup sebagai penyembah-penyembah benar di akhir zaman. Bukan sekedar menyembah, bukan sekedar berkata-kata manis yang membuat hati Tuhan sedih, tapi benar-benar suatu penyembahan yang lahir dari hati kita, penyembahan yang lahir dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan semuanya itu adalah kita datang berserah, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengambil alih setiap kehidupan kita, Tuhan yang membentuk kita untuk kesenangannya Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan setiap penyembahan kita, dengan setiap apa yang ada pada kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu.
Engkau baik-baik kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik-baik kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan-Mu yang telah menyadarkan kami Tuhan, bahwa kehidupan kami semata-mata hanyalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, lewat penyembahan-penyembahan kami yang berkenan kepada Tuhan, lewat penyembahan-penyembahan kami yang sesuai dengan firman Tuhan, lewat hati yang mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, sebab kami tahu bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus mampukan kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Ya biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang mengartikan lebih lagi kepada kami dan memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada puji akan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas boleh maju dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tiba saatnya kami mau membalikan melalui persembahan untuk pekerjaan yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya selamanya. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya. Dia Raja, Dia Tuhan, Yesuslah namanya selamanya. Kalau kita memuji ini inginnya terus. Puji akan nama Tuhan, terima kasih buat persembahan ibu-ibu semua. Kita tetap ibadah pada hari Selasa yang akan datang. Waktunya kelompok 11 ya, yang bertugas WL, Singer dan Kolektan. Hanya itu saja pengumuman untuk hari ini. Kita hari Selasa tetap beribadah jam 5 sore. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih kepada yang membawakan firman Tuhan. Saya lupa namanya. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan saudari ini ya. Mari kita angkat pujian, menyenangkan refnya. Dan nanti Ibu Gembala maju ke depan untuk nutup di dalam doa.
sudah berkumpul bersama-sama dan bahkan kami sudah dengar kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus, Engkau yang begitu rindu dalam setiap hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama-sama ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu membentuk kehidupan kami menjadi seorang wanita yang taat dan setia kepadamu. Kami bersyukur kami boleh beribadah sore hari ini. Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Tuhan juga yang akan memimpin seisi keluarga kami, suami dan anak-anak kami, saudara-saudara kami. Dan bahkan ya Tuhan, kami hanya dapat bersyukur bahwa Engkau terlalu baik bagi kami. Kami sudah berkumpul bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dan kami percaya firman Allah akan menjadi bagian dalam hidup kami, tertanam dalam setiap hati kami. Dan kami boleh dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua ibu-ibu, Tuhan yang menolong seisi keluarga kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan, tetapi kami percaya bahwa Engkau yang membentuk kami, Engkau membentuk seisi keluarga kami, Engkau yang menjadi penolong dalam hidup kami. Kami hanya dapat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau malam hari ini kami sudah berkumpul bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Ini adalah istimewa dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami, supaya kami selalu mau mengandalkan Engkau. Kami mau menserahkan seluruh isi keluarga kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih untuk berkat sore hari ini bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong kami, membimbing kami menjadi wanita-wanita yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa yang sudah melayani sore hari ini, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Bahkan semua kami, Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Tuhan tetap pakai kami menjadi wanita-wanita yang kuat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan sore hari ini. Kami hanya dapat bersyukur, terima kasih. Sekali lagi seisi keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan pimpin kami. Jadikan kami wanita yang kuat dan hebat di hadapan Tuhan, dapat melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi Engkau sertai seisi keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat sore hari ini. Kami sudah berkumpul dan meninggikan nama Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat sukacita damai sejahtera dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.